dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, Mari Bapak Ibu semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau memberkati kami dengan firman Tuhan,
Memberkati kami agar kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik dan memahami firman Tuhan. Terlebih kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GPDI Pelita Kasih Family Solo. Hari ini kita kembali beribadah secara online. Keputusan ini merupakan keputusan yang berat karena pandemi COVID-19 yang semakin merajalela dan sudah menyebar masuk dalam lingkaran dekat, bahkan keluarga kita, mungkin di dalam lingkungan RT kita. Di Mojosongo sendiri merupakan salah satu epicentrum penyebaran COVID-19. Tentunya dengan semakin banyaknya korban, kita perlu mengambil keputusan strategis untuk menghentikan segera kecepatan pandemik ini agar rumah sakit di Solo tidak full dan kolaps pelayanannya. Dan tentunya gereja memiliki peran sentral dalam menghadapi dan mengurangi penyebaran virus ini. Meskipun secara online, ibadah tetap kita lakukan seperti kita beribadah di onsite atau ibadah tatap muka di gereja. Ambil Alkitab kita, buku catatan, dan letakkan HP di depan kita dengan volume suara yang telah kita sesuaikan agar kita bisa menyimak dengan baik. Hari ini merupakan tema yang menjadi pendahuluan tentang satu series khotbah saya, yaitu tentang hidup dalam kebenaran Allah. Apa arti hidup dalam kebenaran? Dan mengapa kita harus hidup dalam kebenaran? Kita akan pelajari hari ini. Simak dan renungkan firman Tuhan yang akan disampaikan dengan baik. Kalau perlu, catat agar kita mengerti dan memahami, serta dengan pengertian dan pemahaman kita akan bisa mempraktekkan firman Tuhan dengan baik. Hidup dalam kebenaran berarti bahwa kita hidup dalam firman Tuhan. Saya ulang lagi. Hidup dalam kebenaran artinya kita hidup dalam firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan berarti kita mengerti, memahami, dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita pahami, kita baca, itu kita dapatkan melalui Alkitab yang ada, yang kita miliki. Baik sekarang melalui kitab fisik dalam buku Alkitab maupun dalam HP kita. Itulah yang dinamakan firman Tuhan. Itulah yang dinamakan kebenaran Allah. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Berarti bahwa kita yang hidup dalam firman Tuhan adalah murid Yesus. Dan ayat 32 berkata, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Berarti firman Tuhan yang kita pelajari dalam Yohanes 8 ayat 31 tadi menjawab pertanyaan kita, mengapa kita harus hidup dalam kebenaran, mengapa kita harus hidup dalam firman Tuhan. Karena kita mengerti bahwa firman Tuhan yang ada yang kita baca tersebut akan memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari apa? Dari dosa tentunya. Pemahaman-pemahaman yang salah dalam kehidupan kita. Jadi, ketika kita mengenal firman Tuhan, mengenal kebenaran Allah dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tidak lagi mengatakan bahwa menungso iku tempate salah lan dosa. Itu pemahaman yang salah, itu pengertian yang salah. Tuhan tidak menciptakan kita untuk berbuat dosa. Diri kita bukan pabrik dosa atau mesin pembuat dosa atau orang yang selalu salah dan menerima kesalahan tersebut sebagai hal yang manusiawi atau hal yang hakiki. Jangan melabeli diri dengan hal tersebut. Itu seperti tanah kosong yang ditempeli tulisan, boleh buang sampah di sini. Tanah yang seharusnya ditanami oleh tanaman dan menghasilkan sesuatu yang penting, sesuatu yang berguna, ketika dilabeli sebagai tempat sampah, dia akan menjadi tempat sampah. Dan lambat laun
akan menjadi tempat sampah, dan tanah yang ditempati tempat sampah tersebut akan menjadi tanah yang tandus, tanah yang beracun dengan alkali. Demikian pula hidup kita. Jangan biarkan label yang salah tersebut membuat kita diperhamba oleh dosa selama hidup kita. Karena itu kematian kebangkitan Yesus memerdekakan kita dari dosa. Kita harus tahu dan hidup dalam kebenaran ini, bahwa Yesus telah menebus dosa kita dan mengangkat kita dari maut. Itulah kebenaran dasar yang diberikan firman Tuhan. Kita dapatkan pengertian tentang bagaimana Yesus mati untuk kita itu dari firman Tuhan. Roma 1 ayat 16-17 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kita bisa melihat, ketika kita memegang kokoh firman Tuhan, Injil, Alkitab, yang dan di dalamnya ada kebenaran Allah itu, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Mengapa firman Allah bisa menyelamatkan kita? Karena firman Allah itu memberikan kebenaran dalam kehidupan kita. Kembali lagi kita mendapatkan kalimat mengerti kebenaran, dan kita diselamatkan karena kita hidup dalam kebenaran tersebut. Ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita bisa lihat kalimat terakhir bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Artinya orang benar itu punya satu dasar untuk bertindak, yaitu hidup oleh imannya. Dan hidup oleh imannya ini menjadi dasar kita ketika kita memegang firman Tuhan itu sebagai kebenaran Allah. Sehingga kebenaran Allah yang didasari firman iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita yang kokoh itu akan memimpin kita dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman itu tandanya utama adalah kita memiliki pengharapan dalam Tuhan Yesus. Kebenaran Allah dalam Alkitab yang kita yakini akan menyelamatkan kita. Karena firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita semua. Kita yang harusnya mati karena dosa, mati dalam arti tidak ada lagi pengharapan setelah kehidupan kita, ataupun dalam kehidupan kita di dunia, akan hidup dalam kebenaran oleh karena iman percaya kita. Perhatikan dan renungkan Roma 1 ayat 16-17 tadi. Paulus ingin menegaskan bahwa pengenalan akan firman Tuhan menjadi kunci kita untuk mengimani Yesus Kristus, dan hal tersebut akan membawa kita akan kehidupan yang benar di hadapan Allah. Hidup benar inilah yang menjadi kunci kita masuk dalam kerajaan surga dan menikmati janji Allah, baik selama kita hidup maupun ketika Tuhan memanggil kita kelak. Itulah mengapa kita harus hidup dalam kebenaran Allah. Bapak Ibu semua, kita bisa kehilangan keselamatan yang kita dapatkan dalam Tuhan Yesus ini bila kita tidak mengisi kehidupan kita yang telah merdeka dari dosa dengan benar, dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Alkitab akan menuntut kita untuk memahami maksud dan rencana Allah dalam kehidupan kita. Di samping itu, kebenaran dalam firman Tuhan akan menuntut kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan karena kita hidup dalam iman kita. Karena itu dalam Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan surga tidak bicara tentang kedagingan kita. Karena itu, jangan berharap ada bidadari dan kegiatan kita bersama bidadari tersebut di surga. Kerajaan surga bicara tentang kehidupan kita yang disertai Allah, baik di bumi, di masa kita hidup, dan maupun di surga, di masa kita mati kelak. Dalam Matius 6 ayat 10, itu adalah doa Bapa kami. Berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Itu merupakan doa yang Yesus ajarkan untuk memberikan gambaran bahwa kerajaan surga itu dalam bentuk kehendak Allah ada di bumi maupun dalam kehidupan kita di surga nanti kelak. Penyataan Allah dalam kehidupan kita merupakan representasi dari kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus tahu bahwa kebenaran Allah tersebut dalam Roma 14 ayat 17 bicara tentang 3 hal, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nyatalah bahwa kebenaran yang kita pelajari hari ini merupakan salah satu bentuk kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kebenaran Allah inilah yang perlu kita cari terlebih dahulu. Karena itu, awal mula dari kehidupan kita adalah mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kita dan mengerti tentang kebenarannya. 2 hal ini tidak bisa dipisahkan. Ini akan menjadi pokok yang akan kembali ke pembahasan kita di awal, bahwa kebenaran adalah dalam firman Tuhan adalah dasar utama dalam kehidupan kekristenan kita. Alkitab yang Anda pegang saat ini itu tidak bisa lepas dari kekristenan Anda dan pengenalan kita terhadap firman Tuhan. Kita harus mengerti bahwa memahami firman Tuhan adalah awal dan dasar kita serta kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Memahami firman Tuhan adalah hidup dalam kebenaran itu. Bukan sekadar berhenti dibaptis lalu biarkan pikiran kita menerka-nerka jalan mana yang harus kita jalani. Lebih dari itu, kebenaran Allah menjadi penuntun kita untuk mengarungi kehidupan kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk mengalahkan kekhawatiran dan memampukan kita untuk mengatasi segala problem dalam hidup kita. Mulai belajar mencintai firman Tuhan. Ada banyak seri khotbah di YouTube gereja kita yang menuntun kita untuk belajar firman Tuhan. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan? Yang pertama, firman Tuhan membawa kita mengenal Tuhan dengan benar. Siapa Tuhan kita dan apa yang Tuhan lakukan bagi kita, dan bagaimana kita menyerahkan hidup kita dalam Yesus Kristus. Yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup mengasihi Tuhan melalui kehidupan kita, sehingga kita tidak membuang sia-sia kehidupan yang dimerdekakan dari dosa ini, melainkan kita bisa hidup benar dalam kebenaran Allah dan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang ketiga, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita memiliki tugas sebagai murid Yesus, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan dan baptislah mereka semua dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sehingga keselamatan itu bukan hanya untuk kita, melainkan untuk semua orang yang percaya. Yang keempat, firman Tuhan mengajarkan kita menjadi terang dan garam dunia, sehingga kita menjadi representasi Allah dalam kehidupan manusia. Orang akan mengenal Tuhan Yesus dari kehidupan kita, dari perbuatan kita, dan kehidupan dan perbuatan kita menjadi kehidupan yang memberkati orang lain. Yang kelima, firman Tuhan akan mengajarkan kita agar kita hidup dalam iman, dan iman kita akan mengalahkan dunia dan ketakutannya yang disebarkan oleh dunia, sehingga kita berhasil dalam kehidupan kita dan mampu menjadi berkat bagi orang lain. Terlebih, kita bisa mengalahkan manusia kedagingan kita. Mulailah dari langkah sederhana namun berdampak besar, yaitu membaca firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan akan memberi kita kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan dalam kita melangkah setiap harinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Mari Bapak Ibu semua kita tutup ibadah dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur kami masih bisa beribadah meskipun secara online. Tapi biarlah kami mengerti firman Tuhan yang telah disampaikan ini, sehingga kami hidup dalam kebenaran Allah, dan kebenaran itu telah memerdekakan, menolong, menyempurnakan, dan membuat kami berhasil dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, benih firman-Mu Tuhan telah ditaburkan. Biar firman Tuhan ini tidak sia-sia, melainkan bertumbuh, berbuah, dan berbuah tetap pada kehidupan kami. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga Engkau menjauhkan kami dari virus corona, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Biar Engkau menyertai kami dalam kehidupan kami, menyertai kami dalam setiap pekerjaan ladang kami, kantor kami, perusahaan kami, tempat usaha kami, baik dimanapun kami berada. Engkau memberkati. Engkau memberkati kami dalam kehidupan keluarga kami, memberkati kami dengan damai sejahtera Allah, memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, memberkati kami dengan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, kecerdasan, keberhasilan, kesuksesan, bahkan keberuntungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Allah tetap tinggal dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan telah menolong kami, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan